California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Flower on my right, you the sky be looking so clear. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Alia Putri. So guys, di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian fakta-fakta tentang yang ada di jurusan perhotelan. So buat kalian nih yang belum nonton suka dukanya dan juga gimana cara masuknya, cerita-cerita aku tentang perhotelan, kalian bisa scroll ya di video aku sebelumnya. Oke, sebelum ke ceritanya, sebelum ke faktanya maksudnya, boleh dong kalau aku minta dulu like, comment, and subscribe-nya. Udah, makasih. Oke, next. Yang pertama, di perhotelan itu pelajarannya gampang banget ya, cuma banyak banget prakteknya. Yap, benar banget teman-teman. Jadi di perhotelan itu pelajarannya itu emang gampang-gampang, cuma prakteknya aja yang banyak. Nih buat kalian yang suka praktek, menurut aku cocok banget buat kalian masuk ke jurusan perhotelan. Meski pelajarannya itu mau 20, mau 30, tapi mereka itu tetap aja ceritanya tentang perhotelan. Jadi menurut aku gampang itu kenapa ya? Karena bahasannya panjang tapi intinya tuh tetap hotel gitu loh. Oke, next. Yang kedua, gaji di perhotelan itu gede-gede ya, bener-bener menyejahterakan banget karena gajiannya itu 2 kali guys. That's true, benar banget guys, fakta banget. Karena aku tanya-tanya nih ke kakak kelas aku, ke orang-orang yang udah kerja, bener banget kalau misalkan di perhotelan itu gajinya emang 2 kali lipat lebih gede daripada yang swasta biasa. Karena di perhotelan itu ada 2 gaji guys. Yang pertama tuh gaji pokoknya, yang kedua itu ada gaji bonus gitu. Belum lagi suka ada tips dari guestnya gitu guys. Oke, next. Fakta yang ketiga, bakalan jadi sultan karena kalian ngerasain makan dan minuman mewah. Bener banget guys. Jadi tuh anak perhotelan itu kenapa disebut anak sultan ya, karena mereka itu bisa ngerasain makanan-makanan murah sampai ke makanan-makanan mahal itu secara gratis. So nih buat waiters atau kitchen mereka kan biasanya kayak suka icip-icip atau gimana. Terus juga kayak waiters kayak makan sisa tamu biasanya tuh mereka suka kayak gitu guys. Tapi kalau di luar negeri itu makanannya bener-bener kayak bersih gitu loh guys. Jadi misalnya ini makanannya bulat gitu, mereka tuh makannya cuma pinggirnya doang dan sisanya tuh nggak dimakan kayak gitu, nggak kayak di Indonesia yang emang acak-acakan makannya. Jadi ya meski kita makan bekas orang lain tapi itu masih bersih dan emang masih enak, layak gitu lah ya buat dimakan. Oke, next. Fakta yang keempat, kamu pasti jago banget ya bahasa Inggrisnya. Kamu pinter banget sih bahasa Inggrisnya. So guys, kita itu selalu dipandang kita pinter bahasa Inggris. Itu juga fakta guys. Jadi kita itu sebagai anak perhotelan selalu banget kayak dipandang pinter bahasa Inggris. Padahal mah ada yang jago, ada yang cuma ngerti aja ya. Kayak aku gitu, gak terlalu jago-jago amat, tapi ya dipandangnya ya kan kamu pinter bahasa Inggris jadi bisa masuk perhotelan. Sebenarnya nggak kayak gitu, kita juga sama-sama belajar guys. Oke, next. Fakta yang kelima, kalau masuk perhotelan itu salah satu karir yang sangat pesat banget, kayak cepet gitu guys. Banyak banget yang masuk ke perhotelan itu mereka sukses di usia muda. Biasanya itu HRD, GM-nya itu muda-muda guys. Karena ya pesat gitu loh, cepet banget dari public area ke laundry ke itunya tuh, jadi naik tingkatannya tuh cepet banget gitu. Nah, karena perhotelan itu nggak pernah memandang pendidikan, mau kalian SMA atau mungkin lulusan kuliah, kalian tetap bisa masuk. Dan juga yang paling penting itu adalah attitude dan juga pengalaman kita di perhotelan itu kayak gimana gitu guys. Jadi meski kalian udah pindah-pindah hotel, kalian itu masih bakalan tetap diterima di hotel. Gak bakal kayak, ini anaknya suka pindah-pindah nih, kayaknya gak bakalan benar. Enggak kayak gitu guys. Kalau di perhotelan itu semakin kita loncat-loncat, kayak aku tuh loncat gitu kan, nah itu tuh sebenarnya semakin bagus loh guys. Jadi pengalaman kitanya juga semakin banyak gitu. Aku juga sempat pernah ngomong kan ke kalian kalau di perhotelan itu good looking itu kayak di nomor 2 kan daripada good attitude. Jadi dipandang lebih wow, lebih high gitu kalau kita good attitude guys daripada good looking. Karena good looking kan kataku juga bisa kita poles pakai make up, tapi kalau hati itu nggak bisa guys. Fakta yang keenam, bro gue bosen nih pakai seragam terus, gue mau masuk kuliah. Nanti kan kalau kuliah baju gue, outfit gue kan keren-keren ya. Ya kok setelah gue masuk perhotelan baju gue masih seragaman sih kayak SMA. Kirain gue bisa. Fakta banget guys, kalau masuk perhotelan itu kita tetap pakai seragam. Jadi tuh dulu juga ekspektasi aku pas keluar SMA kalau aku tuh
mau kuliahnya yang bisa ganti-ganti baju gitu kan. Tapi ternyata pas aku masuk kuliah kita tetap dikasih seragam yang bersih, yang rapi gitu guys ya, buat praktek dan buat kita kalau ngampus juga kita masih tetap pakai seragam. Tapi ada enaknya guys, kita nggak jadi harus beli baju yang banyak-banyak, karena kan kalau gonta-ganti kita masa iya gitu pakai baju ini udah 2 hari 3 hari gitu kan, pasti harus ganti-ganti. So anak perhotelan nggak pernah ganti-ganti baju, nggak pernah beli-beli baju guys. Oke, next. Fakta ketujuh, itu anak perhotelan ya, kok abis makan ditata sih, kok abis makan kursinya dimajuin sih. Fakta banget guys, jadi anak perhotelan itu dia itu kayak udah menjiwai dalam dirinya sendiri gitu, soal clear up, soal kebersihan kayak gitu guys. Nih aku juga punya cerita. Jadi aku tuh waktu itu kan lagi di kafe gitu ya, pas di Sukabumi sama temen aku. Nah kita tuh kan makan biasa gitu. Dan setelah abis itu emang udah jiwa-jiwa hotel banget, anak hotel banget gitu. Si makanan itu, si piring itu kita tumpuk dong guys, secara otomatis. Gak ada yang bilang tumpuk dong, gak ada yang kayak gitu, kita numpuk aja sendiri. Nah setelah kita kelar pulang, kan kalau pulang orang lain ya kelar aja gitu, pulang biarin aja, soalnya ada waiters yang bakal beresin gitu. Tapi kita enggak guys, si kursinya kita majuin dong, dirapiin, karena kita tahu betapa susahnya clear up, betapa ribetnya clear up. Jadi buat biar gak karma gitu ke kitanya nanti kalau suatu saat jadi waiters. Oke, next yang ke-8. Wah guys, ini kalau kita ngumpul-ngumpul nih, yang bakalan masak si Alia nih, karena dia kan jurusan perhotelan, pasti nih jago masak. Yang beres-beres juga pasti dialah, soalnya kan dia anak perhotelan, pasti jago banget nih buat bersih-bersih. Tak banget guys, jadi aku juga sering kayak gitu. Mereka tuh kayak mandang aku tuh pinter masak, pinter beres-beres, dan segala macam. Oke, next. Fakta ke-9. Lu kuliah jurusan apa nih? Ya nih aku kuliah jurusan perhotelan. Oh kuliah, terus ntar kerjanya gimana? Beres-beres kan? Beresin kamar, terus juga cuci piring. Lu nanti juga itu mah bisa sendiri, gak usah kuliah. Banget guys, jadi mereka itu kadang memandang sebelah mata, ada juga yang memandangnya itu, wih masuk perhotelan nih kayak keren banget gitu. Nanti ya kalau aku misalkan mau nginep di perhotelan, di kamu aja ya biar gratis. Ada juga tuh yang bilang kayak gitu. Ada juga yang selalu bilang, iya apa sih perhotelan kayak babu ya, nanti tuh kalian tuh beres-beres kamar kan, beres-beres inilah itulah. So itu udah biasa. Oke, next. Fakta yang ke-10, pengen masuk kuliah perhotelan tapi mahal banget bayarnya. Yap, bener banget guys, kalau masuk perhotelan itu emang lumayan agak mahal banget. Apalagi aku kuliah cepet ya kan, kayak biayanya itu harus ada jatuh tempo kayak 6 bulan gitu, harus bener-bener lunas di 6 bulan kayak gitu. Terus juga kalau ada magang, itu magang tuh bayar, tapi ya sesuai kita nih mau kemana magangnya gitu. Oke, next. Fakta yang ke-11. Waiters sini dong. Ini gimana sih makanannya, kok ada rambutnya gini sih? Nggak enak banget. Aku pokoknya nggak mau tahu ya, ini harus diganti. Aku nggak mau tahu, ini harus diganti. Guys, fakta lagi, kalau anak perhotelan itu emang udah jadi makanan sehari-hari buat komplainan guys. Padahal tuh yang masak kitchen, tapi yang tetap disalahin tuh waiters guys. Jadi padahal kan waiters tugasnya itu cuma ngambil makanan dari dapur ke guest, tapi tetap aja nggak bakal dimarahin, dicaci makinya itu si waiters ini. Padahal dia tuh nggak tahu, dia aja gak masak, dia aja nggak ngapa-ngapain, cuma yang bakal dimarahin. Tapi itu emang sering kayak gitu dan itu udah kebal buat anak perhotelan. Oke, next. Fakta ke-12. Halo lu libur nggak besok? Soalnya kita anak-anak nih mau ngumpul nih, masa lu nya nggak ikut sih, kan nggak asik. Aduh sorry nih guys, soalnya gue nggak tahu nih besok libur apa enggak. Nanti gue chat lagi ya. Fakta banget guys, kalau anak perhotelan itu libur itu cuma halu. Jadi tuh gak tentu gitu loh, misal seminggu 1 kali, nggak kayak gitu. Jadi tuh ya gimana guestnya aja, kalau guestnya lagi penuh itu ya mereka berarti tetap bekerja, karena kan nggak ada ya hotel tutup. So jadi kalian itu kalau masuk perhotelan juga harus siap dengan gak bisa libur terlalu lama gitu. Kalau ada juga biasanya tuh kayak cuti gitu. Nah teman-teman, itu dia fakta-fakta tentang jurusan perhotelan. So gimana menurut kalian? Bener apa enggak? Kalau menurut aku sih bener ya, tapi menurut kalian nggak tahu nih, komen di bawah ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa like, komen,